Sallim daiman
Ya Fatah ya Alim ya Rabbal Alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Tsumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwallazi khalaqakum min tinin thumma مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. صدق الله العظيم. الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. أما بعد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. Hadirin Bapak Ibu saudara-saudara jamaah muslimah al-wahid yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini kita masih dijadikan orang-orang yang termasuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti iman itu kita wujudkan dengan kita melaksanakan ibadah puasa di sini. Hanya orang yang beriman yang akan melaksanakan puasa itu. Lek boten iman boten mungkin sing bos. Karena ini kok tak oleh mangan, tak oleh ngombe, malah suku sampai itu. Apa kok makan tak oleh ngombe? Tujuannya adalah karena kita melaksanakan perintahnya. Itu dari sisi syariat. Kita tidak membahas dari sisi medis atau kesehatan. Yang sebagaimana kita tahu bahwa Rasulullah pernah bersabda, sumu tasihhu, poso supaya sehat. Makanya yang membacaannya sesibuk apapun kita, seberat apapun pekerjaan kita memohon kepada Allah mudah-mudahan kita dikuatkan untuk beribadah puasa di bulan Ramadan. Yang kadang-kadang kita ini menjadi miris atau protokol seperti banyak sekali anak-anak sekarang usia belasan tahun yang sudah mereka ini terang-terangan dan puasa di sini. Mudah-mudahan mereka tidak termasuk anak-anak. Kalaupun ada yang mudah-mudahan Allah segera membukakan hati dan segera memberikan kesadaran kepada mereka bahwa Ramadan ini adalah bulan yang diwajibkan untuk berpuasa. Makanya kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ini jelas bagaimana Allah memanggil atau menyeru untuk melaksanakan ibadah puasa ini hanya khusus bagi orang-orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumusiyam. Bukan ya ayyuhan nas. Berbeda dengan perintah untuk bertakwa. Kalau Allah memerintahkan untuk bertakwa, perintahnya adalah ya ayyuhan nasu taqullah. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah. Tapi khusus perintah puasa ini Allah lebih spesifik. Ya ayyuhalladzina amanu. Maka dari itu alhamdulillah kita masih ditakdirkan, masih diberi pertolongan Allah, dijadikan orang yang beriman. Karena hanya bekal iman ini nanti kita bisa berkumpul lagi di surga bersama-sama. Suami istri yang tidak seiman, mereka hanya kumpul di dunia saja, di surga. Apalagi bukan suami istri, tapi kita kumpul di dunia, dakwaan harapan kita tidak hanya di dunia, tapi nanti di akhirat kita kumpul bareng-bareng di surga. Ada satu hal di surga nanti yang seringkali tidak terbayangkan oleh kita. Diterangkan di dalam kitab itu, besok pada saat di surga kita ini sangat butuh dengan guru-guru kita. Kita ini sangat butuh dengan para ulama kita. Karena di surga nanti kita bingung apa yang kita lakukan, karena semuanya boleh. Sampai bingung apa yang harus kita lakukan. Di sini nanti kita butuh ulama, tidak lagi butuh pak presiden, tidak lagi butuh pak RT. Masya Allah, mudah-mudahan semua nanti kita akan di surga. Walaupun bodoh sengaja ini bodohnya, tapi nggak fokus. Kalau bapak, kalau ibu, sedulur-sedulur, jamaah muslimin, kita ngaji kitab Irsyadul Iqbal sampai di bab salat sunnah. Nyambung dengan materi kita di bulan Ramadan. Saya akan mengulas kembali salah satu hadis Rasulullah bahwa inna awwala ma yuhasabu bil 'abdul muslim yaumal qiyamah as-shalah al-maktubah fa in atamma, bahwa hal yang pertama kali besok dihisab oleh Allah dari seorang muslim pada hari kiamat adalah sholat fardunya. Kalau sholat fardunya lengkap atau sempurna. Fa'illa, kalau tidak sempurna sholat fardunya, maka Allah memerintahkan para malaikat, hal lahu min tatawwu'in, unzuru hal lahu min tatawwu'in. Di malaikat, sholatnya orang muslim yang satu ini tidak sempurna. Coba dicek, apakah dia punya sholat sunnah? Apakah dia pernah melakukan sholat sunnah? Sampai begitu Allah sayangnya kepada umat Islam. Fa in kana lahu tatawwu'un ukmilatil fariidah min tatawwu'ihi. Jika seseorang pernah melakukan sholat sunnah, sholat sunnah yang dimaksud termasuk dalam sholat rawatib. Rawatib itu yang mengiringi sholat fardu, qobliyah, ba'diyah. Kalau seseorang itu pernah melakukan sholat sunnah, maka sholat fardunya yang tidak sempurna akan disempurnakan oleh sholat sunnah. Summa yuf'alu bisairil a'malil mafruḍah misal dzalik. Maka semua amal-amal fardunya yang wajib-wajib itu kemudian bisa disempurnakan oleh ibadah sunnah. Jadi, kalau
di luar bulan Ramadan kula kaliyan panjenengan mungkin gak sempat atau sik rodok aras-arasan sholat sunnah, ayo bulan Ramadan di usaha diusahakan selama Ramadan ini kita tambahkan dengan sholat sunnah. Pun tambah sholat sunnah kan? Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah sholat rawatib. Jadi sholat rawatib itu secara garis besar ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Muakkad itu berarti betul-betul oleh Rasulullah tidak pernah ditinggal. Namanya muakkad. Kalau ghairu muakkad itu Rasulullah pernah masih meninggalkan. Tidak mesti Rasulullah melaksanakan. Tapi yang muakkad itu pasti Rasulullah melakukan. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim disebutkan ada 10 rakaat yang termasuk sholat sunnah rawatib yang muakkad. Ada 10 rakaat. Saya bacakan keterangan lengkapnya di kitab Rawatibul Faraidul Muakkadati Asru bahwa sholat yang mengiringi sholat sunnah, yang mengiringi sholat fardu yang muakkad itu ada 10 rakaat. Wal hikmatu fiha takmilu ma naqasa min al-faraid fadlan min Allah wa ni'mah. Sejalan dengan hadis tadi bahwa hikmahnya sholat sunnah rawatib menyempurnakan apa yang kurang dari sholat kita. Maksudnya kurang ini adalah kita sholat tapi lambat, kita sholat tapi pokoknya beberapa pas-pas. Kita sholat tapi agak-agaknya sholat dan kita lakukan. Sepenting sembahyang, sepenting sholat itu akan disempurnakan oleh sholat sunnah kita. Wahia apa 10 rakaat itu? Rakaatani qabla subuh. Rakaatani qabla subuh. 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah, kalau di luar Ramadan mungkin kalau apa? Jamaah subuh istimewa. Tapi di bulan Ramadan insya Allah nanti sempat. Mari sahur masuk film lewat. Pokoknya sih dari macam subuh sih. Ashabul udud. Sahibul Hisab 2 rakaat sebelum subuh. Bahkan Rasulullah sering kali menyampaikan rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Ini Pak, ini kalau tidak tangkap dengan hati iman akan menyikapi sholat sunnah ini sholat sunnah yang biasa kalau kita perhatikan. Tapi Rasulullah betul-betul perhatian terhadap sholat sunnah. Ayo sekali lagi di bulan Ramadan sholat sunnah qabla subuh wa rakaat ini kita utamakan. Apa kata Rasulullah? 2 rakaat sebelum subuh itu di mata Allah nilainya lebih baik dibanding dunia dan seisinya. Masya Allah. Apa isi itu? Duit. Kekayaan yang melimpah besar, unlimited gitu. Mau itu ayu-ayu kemana? Apa yang menyenangkan kita dari isi dunia? Yang kita harapkan kalau bisa semua jadi milik kita. Itu di mata Allah nilainya masih lebih hebat sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh.
tapi bukan temenan. Hanya menyampaikan untuk motivasi. Kira-kira kalau saya mengundang umat Islam dimanapun berada, jam 2 malam saya kasih undangan hadir di tempat saya, sebelum subuh harus datang. Mulai jam 2 mulai bisa datang, paling cepat jam 2, paling lambat sebelum subuh. Nanti dari manapun dia berasal, ongkosnya pulang pergi saya tanggung, kata si Sultan. Ongkosnya pulang pergi saya tanggung, pulangnya silahkan, tinggal pilih mau hadiah yang mana, mau pilih mobil silahkan ambil satu-satu, mau pilih duit tunai boleh, mau pilih mobil boleh, sepeda motor boleh. Sultan kan punya segalanya. Kira-kira berangkat enggak? Ongkos PP ditanggung, boleh oleh haji. Berangkat enggak? Nah, yang ingin dia sampaikan, si Sultan ini sampaikan, itu kecil, ada yang lebih besar dari itu, undangan Allah untuk sholat sunnah qobliyah subuh. Sampai luar biasa. Nah, ongkos PP berapa? Paling jauh dari Papua, dari Sorong ke Surabaya, PP tidak sampai 10 subuh. Dari Sorong, pesawat masih turun. Nanti disampaikan adalah mobil Ferrari yang nilainya 1 miliar. Dibanding Sunnah Qobliyah subuh, yang bisa menangkap ini adalah hadiah iman. Kalau tidak ada iman, mobil Ferrari, apa Sunnah Qobliyah subuh? Iya baik, aku pancitnya budaya seorang utang tak lunas. Repot kalau semua itu diukur dari kacamata dunia ini. Kapan kita naik level? 2 rakaat sebelum subuh. Nanti tolong diingatkan. Ada sesi tanya jawab. 17 Maghrib jam 52. Kemudian warakatan itu bulan zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur, warakatan ba'da zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Zuhur ini awal akhir, sebelum, after, before, after, ada qobliyah dan ba'diyahnya, hanya zuhur. Warakatan ba'da maghrib, warakatan ba'da isya. Sholat asar boleh yang makan. Kalau mau sholat qobliyah boleh, tapi itu baru makan. Ya. Minimal yang jangan sampai kita tinggal untuk beginner pemula qobliyah subuh, pada maghrib, pada isya. Ramadan, khusus Ramadan. Saya kalau siap. Siap ya. Nggak mau siap, nanti sini siap. Acuannya kalau mau siap. Itu sebagai apa? Oke. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat pada maghrib, 2 rakaat pada isya. Rawahu Syafi'i, Imam Bukhari dan Muslim sepakat. 10 rakaat ini kalau bisa dalam satu hari tidak kita tinggal. Kulo sing bolong, sing sering bolong, qobliyah dulu. Jujur ngaku dari 10 ini yang sering kali bolong, sering kali lewat, qobliyah dulu. Kalau yang lain bisa. Ini tak tularkan dengan untuk menyemangati, bukan untuk pamer untuk lihat. Cuma kalau pamer salah sunnah, nggak efek dengan. Tapi untuk menyemangati, oke. Sholat sunnah itu pun dipandang sholat apa ya, hanya sekedar aditif atau tambahan jam. Tapi justru dari sholat sunnah ini, kalau bapak, kalau ibu, dulur-dulur kabeh, seringkali kita ini mendapatkan ketenangan batin dari sholat sunnah. Karena sholat sunnah yang rawatib ini tidak disunahkan bersama, tapi sholat sendiri. Syukur-syukur bisa dilakukan di rumah. Tidak
zaman banyak males. Okay. Penyakit itu biasanya orang malas. Mari sholat maghrib, ngaji kok terangnya dari bagian maghrib, sholat sunnah itu kok di omah, temenan di omah, apa itu? Menyampai omah, yang merokok aliwah, sekarang koper. Memang lebih utama sholat sunnah di rumah. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, ada orang itu malas, ya mau sholat aja sama boleh. Bismillah, mumpung bulan Ramadan, ayo kita tingkatkan iman kita. Caranya dilampai sunnah sebenarnya. Itu bentuk nyata meningkatkan iman dan takwa adalah menjalankan yang sunnah. Yang wajib, mungkin wajib. Semua orang melakukan. Tapi bagi kita yang ingin lebih adalah sholat sunnah. Kemudian terkait dengan itu, tadi di masjid sampai sempat bahas bahwa ada beberapa kesalahpahaman yang harus kita luruskan terkait sholat sunnah, lebih-lebih sholat tarawih. Banyak sekali di antara kita umat Islam yang setelah sholat isya mau sholat tarawih mengabaikan sholat sunnah ba'da isya. Bukan sholat sunnah ba'da isya tapi langsung sholat tarawih. Padahal di banyak keterangan yang saya temukan di kitab itu, sholat sunnah ba'da isya karena sholat tarawih itu masih lebih unggul sholat ba'da isya. Ini diberi kesempatan sholat sunnah, diberi kesempatan. Dan kok ini sekolah kami katanya. Sebagai orang harus. Ayo sholat sunnah. Masuk mangkal di sholat sunnah. Betul gitu? Betul. Nek mangkal aja bahas. Enak raweh deh. Masuk dalam sholat wahid. Coba itu sholat sunnah. Melayu harus diambil. Enggak terus. Mumpung Ramadan. Hanya di bulan Ramadan ibadah sunnah oleh Allah diganjar sama dengan ibadah fardu. Untuk bisa memotivasi yang begini-begini, dulu-dulu saya pernah sampaikan, baiknya Ramadan ini adalah yang terakhir. Tahun depan kita sudah tidak menangi Ramadan. Sehingga harapannya, kalaupun ini Ramadan yang terakhir, ini adalah Ramadan yang terbaik. Jangan gitu dong, Ustaz. Belum lunas tanya, jangan mati dulu. Aku mati deh. Utangnya lunas. Asuransi kan? Nah, jangan gitu deh, Ustaz. Anak saya masih kecil-kecil lunasnya. Juga itu orang manusia. Rasulullah itu ditinggal ayah dan ibunya masih kecil. Justru beliau jadi orangnya. Allah tahu mana yang lebih baik untuk hitungan manusia ya seakan cilik-cilik yakin hitungan manusia, tapi Allah punya perhitungan yang lebih baik. Sekarang belakang balikkan judulnya sholat sunnah. Lek Ramadan kulo kali panjenengan sih males sholat sunnah, apalagi di luar bulan Ramadan. Terus ini kue saya coba, pun isi. Aku biasa gak senang sunnah, males senang sunnah. Isi nasi, Rasul. Misalnya kalian kalau mau ngatur jenengan, kalau kalian langgar Rasul mah, aneh kan? Aku loh sholat sunnah ini, aneh kan? Sampai ketika kita sholat sunnah itu untuk diri kita sendiri, untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk anak kita. Ayo, jangan sampai kita ini nguber sak piring tapi ninggal tumpeng. Jika tumpeng tidak belum, sak piring belum. Jika sak piring tidak belum, sak sendok belum. Jadi itu analogi dari kita mau sholat tarawih tapi tidak bagian isya. Ini nanti hukum Ramadan. Pun saya kira itu untuk pemicu
Ustaz. Imam ini kemboten melaksanakan salat pada Isya. Mboten Imam ya. nggih. Innalillahi. Kan apa ngoten niku? Aku mek kudu mboten. Ya Allah. Kenapa niku? Kalau disampaikan Mboten purun ya. berlembur. Karena jiwa apa imam ya. Ini di kalau bapak pada buku ya. Saat ini banyak sekali umat Islam itu semangat ibadah, tapi tidak ilmu. Ini yang disebutkan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Syekh Zarnuji menyebutkan bahwa fasadun kabir jahilun mutahaddiqun wa akbaru min dzalika alimun lam ya'mal bi ilmi. Kerusakan yang terbesar di akhir zaman adalah orang yang tidak berilmu tapi semangat ibadah. 5 waktu bersama juga mengaji lagi. Makanya ancamannya kata Rasulullah wakul lumat. Lalu saya ini bukan Rasulullah. Para ulama menyimpulkan wakul lumat biwari ilmin yang malu akmaluhu karudatun la tuqbal. Siapapun yang beramal tanpa ilmu maka amalnya ditolak oleh Allah SWT. Sangat dengan jamaah semangat kepingin sholat ba'diyah tapi gak dikasih kesempatan kan? Imam ya nopo gak ini? Untungnya Islam ini fleksibel, untungnya fleksibel. Ya nopo caranya? Mampir sholat tarawih, mampir sholat witir, sholat sunnah ba'diyah. Boleh. Yang tidak boleh itu sholat sunnah ba'diyah isya sebelum sholat isya. Tapi sebelum utama isya dari tarawih ba'diyah isya. Tapi kabelnya kan Iya sebelum tarawih paling bagus. kadang malu. Ini buru cepet deh tadi. Wonten sing saat ini ayo berpikir tapi itu umur ini melakukan terus ya karena jendek sing saiki umur 20-an ya selaku terus mosok terawih itu pancet zaman jahiliyah boleh sing kita mengenai boleh sing sekolah itu zaman jahiliyah itu zaman kita umur saat umur 10 tahun lah betul akhir. Ini alarm 10 menit lagi kita pakai. Jadi mana lagi? Lek imamnya bukan hari kesempatan, ayo makmumnya saya ngerti. Setelah sholat witir nanti, sholat lagi ba'diyah isya. Coba kita mau baca isya duluan, nggak ikut imam nanti malah imam Terawihnya ketinggalan. Terawihnya ketinggalan. Karena sholat tarawih ini adalah sholat sunnah yang disyariatkan untuk berjamaah. Oke, mungkin ketinggalan Pak, terus mami berundang pokoknya sekilo 5 barang, macam sampai puasa kita nanti pernah kayak ini. Saya coba sebenarnya aku rasa kalau saya bilang imam pokok pada nggak usah dasarnya karena nggak usah nanti viral. Terus imamnya nggak sholat aja. Nah kita ini fleksibel, ya wes, tanggal sholat tarawih. Untuk mari witir, aku sholat tarawih. Lanjut. Sampai mana itu? Sini, aduh. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Pagi sholat tarawih itu dilaksanakan setelah sholat isya. Sholat oh ya, sholat malam atau qiyamul lail itu kapan mulai dilaksanakannya? Boleh dilaksanakan mulai setelah isya sampai sebelum subuh. Rumusnya mana yang paling utama waktunya?
yang paling utama di sepertiga terakhir. Jadi kalau jenengan tidak yakin nanti malam bangun sudah mulai setelah sholat isya, sholat ba'da isya, jenengan boleh sholat sunnah, sholat malam itu boleh. Yang nggak boleh niatnya sholat tahajud itu nggak boleh. Sholat sunnah tahajud tidak boleh. Karena sholat tahajud atau niat sholat tahajud itu hanya boleh dilakukan kalau kita sudah tidur atau bangun itu. Jadi jenengan yang sholat tahajud awal waktu atau bisa dengan film jam 09.00 kami boleh sholat tahajud. Namanya tahajud itu bangun tidur. Kalau sebelum tidur atau kalau tidak tidur, ya jangan sholat tahajud, sholat sunnah yang lain sebenarnya. Kalau pun kita bangun tidur, kemudian kita sholat sunnah apapun, meskipun tidak niat sholat tahajud, itu sudah termasuk sholat tahajud. Apapun sholat sunnah yang kita lakukan setelah bangun tidur, itu namanya sholat tahajud. Bukan spesifik sholat sunnah tahajud itu. Kalau diniatkan begitu boleh. Kalau tidak apa-apa, karena sholat tahajud itu umum. Nanti loh. Jangan lupa. Bukan sholat apa itu sunnah ba'da qobliyah. Langsung sholat witir, langsung cuma tulisan. Bukan ba'da, bukan qobliyah. Bila qobliyah kan saya kira sholat isya. Nanti bukan langsung itu langsung kan ini kalau witir. Witir. Antum terawih tadi kan? Bukan. Oh di luar Ramadan ini. Oke, nyambung di luar Ramadan. Bukan sholat ba'da isya, tapi langsung sholat witir. Bukan apa-apa, sementing hari sholat isya. Bukan sholat isya itu ya, orang-orang witir. Dan sholat witir hanya boleh semalam itu 1 kali. Saking semangatnya, mari terawih witir, bengi, tahajud, witir mana? Ini kan semangat ibadah ya. Tapi nggak boleh ilmu, nggak terima sholat witir, nggak jadi ngapain yang biasa. Jadi semangat sholat sunnah, mantun sholat subuh, 2 rakaat berdiri lagi. Loh Pak Ji, sholat apa sama? Ba'da subuh. Kesemangatan kami kalau dasar itu. Ini kan kacau. Malah dosa. Ada beberapa waktu yang memang kita nggak boleh untuk sholat sunnah. Tapi kalau untuk sholat kodok boleh Zani? Setelah sholat asar atau sholat subuh boleh? Sholat kodok boleh. Sholat kodok itu every time. Kapanpun boleh. Di sembarang waktu semua. Sembarang waktu sholat kodok. Kita punya utang sholat asar, nggak harus menunggu sholat asar besok. Maghrib langsung kita sholat sunnah. Sholat kodok asar. Sholat kodok subuh, nggak perlu nunggu subuh besok. Sekarang pun boleh. Every time kalau sholat kodok spesial. Ya. Pak, Lalu ada yang saya pernah dengar katanya sholat witir itu penutup untuk sholat sunnah. sholat witir penutup sholat sunnah. Ya, memang yang paling ideal jangan lagi sholat sunnah setelah sholat witir, itu paling ideal. Tapi kalau kita mau sholat lagi boleh. Di kitab disebutkan bila karoha dan makruh hukumnya. Yang penting tidak sholat witir lagi. Oke? Yang penting tidak sholat witir. Boleh setelah sholat witir terus kurang sembahyang. Oh, sholat witir kurang 5 menit. 3 menit. Kurang 3 menit. Kalau 9 menit ada 9 menit. Ada lagi? Tanya Pak. Ya. Qobliyah sholat itu kan bisa dilakukan ke ya. Nanti kalau seperti lakukan sudah boleh nggak? Qobliyah subuh. Ba'da kan subuh kan Subuh tidak ada ba'diyah. tidak ada ba'da. Artinya kalau misalkan ba'da kan bisa dilakukan di Kalau ini subuh hanya ada qobliyah, ba'diyah tidak ada. Zuhur qobliyah ada, ba'diyah ada. Asar hanya ada qobliyah, ba'diyah tidak boleh, tidak ada. Tidak boleh ini haram. Pada asar, pada subuh tidak boleh sholat sunnah rawatib, tidak boleh. Kemudian apa lagi?
Maghrib qobliyah ada, ba'diyah ada. Cuman yang qobliyah tidak umum, tidak muakkad. Isya qobliyah ba'diyah. Maksudnya kalau dia kan sudah dilakukan ke bagian maghrib, boleh kan kalau dia maghrib Jadi kita dilakukan kenapa disebut qobliyah? Karena di maghrib. qobliyah. Bagian maghrib kan bisa dilakukan ke bagian maghrib. Tidak bisa, tidak bisa. Belum bagian maghrib ya sudah bagian maghrib. Pak Ustaz, subuh kita tidur waktu subuh kita bisa kita qobliyah subuh Boleh. bisa boleh Boleh. Boleh. Pokoknya Belum. memang sebelum subuh kita Sebelum sholat subuh. subuh kan kita nggak jamaah Kesiangan. siangan Oke. kita nggak Berarti zaman udah sampai lah masih waktu subuh. Masih waktu subuh masih sini. sampai Pak kali datang makanya kita Dan masih jalan subuh nggak mungkin kalau sih salah subuh zaman. Ya paling sekarang. betul itu boleh ya Pak Ustaz? Boleh. Sholat qobliyah ba'diyah itu tidak harus dengan mau sholat jamaah, mau sholat sendiri pun tetap sholat. Ya, mau sholat sendiri. baru kita ketinggalan tuh kalau kerja Iya. Siapa? Ya. tapi tetap pahalanya isi dunia kita penting kita lain untuk besok itu ya. Iya, tetap sama. walaupun kita istilahnya kesiangan atau apa Iya. Makanya diutamakan. ya ya Yang selanjutnya ya kita baca zikir sebelum maghrib sambil menyambut maghrib. Saya kiri kajian ini kita ketemu lagi hari Ahad depan. Insyaallah mudah-mudahan sehat. Mudah-mudahan sempat. Kita ketemu lagi Ahad depan. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Kalau mau pilih sunnah berbukanya kurma dulu baru air putih. Kalau mau sunnah, kalau tidak mau sunnah, jangan buka mokel, tidak masalah, aman bebas. Wassalamualaikum warahmatullahi silakan. Nggih. Lambatan nggak?